Oke guys, balik lagi sama gue Umar di Sambatan Sipil, tempat dimana kita curhat sebagai warga sipil. Masih di suasana bandara. Hari ini gue mau ngebahas tentang kesedihan gue sih sebenarnya terkait tentang keadaan sosial ekonomi kita. Khususnya gue hari ini mau ngebahas kenaikan harga tiket pesawat. Hal ini tuh kalau teman-teman tahu impact-nya, kalau menurut gue pribadi ini impact dari perang Timur Tengah antara Amerika Israel versus Iran ini yang ngebuat harga minyak global itu melonjak. Update terakhir yang gue baca, harga Aftur itu, kalau teman-teman nggak tahu, Aftur itu adalah bahan bakar utamanya pesawat yang kita tumpangin. Itu melonjak sekitar 72%. Harga update saat ini 23 ribuan kalau nggak salah teman-teman. Dan teman-teman perlu tahu juga, Aftur itu sendiri, dia kalau tanpa teman-teman sadari, dia menyedot 40% dari biaya penerbangan yang teman-teman pakai. Dalam artian, misalnya teman-teman beli tiket harga 100.000, contoh, ya nggak ada juga sih 100.000, misalnya 1 juta, berarti teman-teman itu bayar untuk afturnya itu 400.000 gitu. Jadi teman-teman ngebayar aftur itu 400.000. 60%-nya terbagi-bagi lagi untuk biaya kru maskapai, pilot, dan lain-lain, administrasi dan sebagainya gitu. Dan 40%-nya itu disedot sama aftur. Jadi seberapa penting aftur itu ya di maskapai, ukurannya adalah 40% dari yang teman-teman pakai. Sebelumnya tuh aftur itu harganya kalau diliterin ya, sebelum konflik antara Amerika sama Iran ini berkecamuk di akhir Februari 2026 ini, harga aftur itu di kisaran 13 ribuan teman-teman, kalau saya nggak salah ya, mohon dikritisi kalau saya salah. Tapi tembus saat ini di 23.500 teman-teman. Itu sekitar, kalau dihitung-hitung, sekitar 70% lebih atau sekitar 72% dari harga sebelumnya kenaikannya. Terus impactnya buat kita apa sih gitu? Ya kayak gini, harga tiket gitu. Jadi kita kemana-mana susah teman-teman. Terus mau apa ya? Yang mau ada keperluan atau kepentingan yang mendesak, kayak misalnya ya kayak saya sekarang gitu. Saya baru pulang dari Padang. Saya pergi ke Padang kemarin itu karena paman saya lagi sakit keras, sehingga mau nggak mau saya harus pulang gitu. Dan kaget ketika ngelihat harga tiket pesawat yang wow. Biasanya itu ke Padang, saya jujur naik Super Airjet kemarin, maskapai ya ekonomi gitu, karena ya kita bangsa sipil gitu. Biasanya harga tiketnya itu di harga 1 jutaan. Tapi kemarin saya pulang, harga tiketnya melonjak tajam sampai 2 juta lebih teman-teman. Dan itu buat saya shock aja gitu. Jadi kalau teman-teman berpikir itu hal yang biasa, kalau teman-teman tanpa sadari, contoh lah ibu-ibu ketika ada bahan pokok naik 1.000 rupiah aja, itu akan jadi masalah teman-teman. Itu akan jadi problem. Apalagi ini tiket pesawat yang kondisinya kayak yang lagi saya hadapin, lagi urgensi, lagi butuh banget gitu. Jadi apa yang terjadi, saya nggak menyesali kepergian saya untuk pulang kampung kemarin. Tapi yang saya sayangkan adalah impact dari perang Timur Tengah ini untuk ke seluruh dunia itu berasa banget teman-teman.
Nggak cuman gue yang sedih teman-teman, dengan kondisi harga tiket yang naik, bahan-bahan pokok pada naik, apapun pada naik. Ya semuanya impact, kalau menurut gue impact dari perang yang ada di Timur Tengah sana. Ya gimana enggak, semuanya butuh bahan bakar kan. Nggak cuma pesawat doang yang butuh aftur gitu. Ibu-ibu butuh gas. Kita mau kerja, kita butuh bensin untuk gerak, untuk jalan. Tanpa itu rasanya roda ekonomi sulit banget untuk kita dapetin gitu. Kehidupan yang layak susah untuk kita jalanin. Jadi ya patokannya adalah sumber daya alam itu yang kita butuhin. Bahan bakar itu banget kita butuhin. Ngelansir dari perkataan dialog saya tadi sama pekerja-pekerja yang ada di sini, khususnya tadi saya sempat ngobrol sama pegawai restoran tempat tadi saya makan. Saya tanya, memang banget berasa banget di mereka tentang penurunan penumpang pada pekan-pekan ini. Ya mereka juga berkomentar ini impact dari mungkin harga aftur naik sehingga harga tiket naik. Jadi pengunjung yang menggunakan jasa penerbangan juga jadi berkurang gitu. Nggak mungkin juga maskapai penerbangannya mau ngediskon dengan kondisi harga afturnya yang lagi ugal-ugalan. 72% kenaikan harga aftur itu fantastik teman-teman. Ngedenger tadi curhatan pegawai tadi, gue langsung bertanya-tanya apa iya apa enggak. Dan gue mutusin untuk bertanya ke porter. Biasanya itu porter paling banyak tahu tuh, paling banyak ngerti tentang masalah pengunjung, jumlah pengunjung yang menggunakan maskapai penerbangan saat ini. Mereka curhat sama gue, penurunannya berasa di mereka, yang itu berimpact pada pendapatan mereka yang untuk pekan-pekan ini untuk dapetin 100.000 aja tips itu susah banget teman-teman. Selat Hormuz itu memasuk 20% kebutuhan minyak dunia teman-teman. Jangankan 20% menghilang dari produksi dunia, jalur itu ditutup, hilang 5% aja berasa teman-teman. Karena jumlahnya banyak, hilang 1% aja itu berasa. Ngebuat harga minyak itu pasti akan naik, sedikit banyaknya akan naik. Ya sama keluhan sipil ibu-ibu, naik harga cabai Rp500, ribut itu. Percaya deh, apalagi buat teman-teman yang udah rumah tangga, saya rasa hal ini bakalan terasa banget ketika istrinya ngedumel, ketika kita ngasih uang gaji kita ya UMR gitu kan, terus habis itu kita ngedumel, pasti kita akan dibalikin ngedumel gitu. Cukup apa uang UMR sekarang ya kan? Karena apa? Harga pokoknya udah melebihi dari gaji yang kita dapat itu. Jadi buat teman-teman, buat netizen yang ada di luar sana, buat kita warga sipil, prioritaskan mana yang perlu, prioritaskan mana yang harusnya dibeli. Sekiranya nggak perlu banget dibeli, ya ditahan aja dulu, di saving aja dulu, karena kita nggak tahu ini akan berapa lama lagi perang ini. Walaupun udah mulai ada kata-kata gencatan senjata, udah ada persetujuan damai atau apalah itu, tapi masih riskan, masih rawan teman-teman. Tapi gue nggak ngerti apa yang dipikirkan oleh elit-elit dunia ini. Padahal kalau mereka terusin perang ini, yang menang itu yang nggak jadi menang gitu. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Lah kita yang di tengah-tengah ini ya kategorinya adalah yang kalah. Ya kita bakal jadi abu jadinya teman-teman. Tapi kita cuman bisa berdoa semoga hal ini cepat berlalu. Maskapai penerbangan balik lagi harganya kayak dulu, turun lagi, bisa terjangkau lagi oleh masyarakat, oleh warga sipil. Saya harap itu bisa tercapai, saya berdoa banget gitu. Mungkin itu aja curhatan di
channel perdana saya hari ini. Buat teman-teman yang punya keluh kesah, yang punya unek-unek kita terkait tentang teman-teman sebagai warga sipil, nanti kita akan curhatin. Teman-teman bisa tulis di kolom komentar saya, dan jangan lupa like channel ini dan channel Pojok Netizen untuk teman-teman bisa dapat akses informasi terkait perkembangan politik di Indonesia dan di luar negeri. Teman-teman bisa pantengin channel saya itu. Ya, kita belajar bareng, kita berdialog bareng, kita bercurhat bareng, kita senang-senang bareng, tukar pikiran bareng, apapun bareng-bareng gitu. Dan jangan lupa like and subscribe, ikuti channel saya selanjutnya, dan ketemu lagi sama saya Umar di channel berikutnya. See you guys.